Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada malam hari ini saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Nah, ini malam hari ini di studio sudah hadir nih tokoh-tokoh pemuda di Kabupaten Banyumas. Kita akan membincang tema apa kabar KNPI. Nah, apa itu KNPI? Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banyumas. Kita langsung menyapa para narasumber pemirsa. Nah, di sebelah kanan saya sudah hadir Sekretaris KNPI Kabupaten Banyumas, Bung Rahmat Nur Hidayat alias Bung Yayat. Apa kabar Bung Yayat? Baik, alhamdulillah. Oke, bisa menyapa pemirsa di rumah ini. Silakan. Selamat malam semuanya. Oke, sehat ya Bung Yayat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih malam hari ini tampil gagah ini pemirsa dengan jas KNPI-nya. Nah, ini terakhir pakai kapan ini Bung Yayat? Wah, ini udah berapa tahun yang lalu nih. Ini udah kayak kekecilan ini. Sehingga pada malam hari ini kita ingin tanya ini pemirsa apa kabar KNPI Banyumas. Nah, di studio sudah hadir pula dua orang ini juga tokoh pemuda Banyumas. Kita sapa langsung Bung Subhan Purno Aji. Selamat malam Bung Subhan. Selamat malam Mas Hanan. Oke, pemirsa beliau ini Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kabupaten Banyumas. Langsung aja Bung Subhan, nyapa pemirsa di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua bagi pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Satelit TV? Inyong Epok. Oke, matur suwun ini. Pemirsa, Mas Subhan ini, lupa kalau Bung Yayat ini tadi tinggal di Purworejo, Purworejo Selatan. Nah, ini Bung Subhan tinggal di Subang. Luar biasa nih. Terima kasih Bung Subhan sudah datang ke studio Satelit TV. Nah, pemirsa kita sapa ini narasumber kita yang ketiga, yang terakhir, mengenakan rompi warna hitam dengan logo Ansor. Selamat malam Bung Rahmat Kurniawan. Selamat malam Bung Hanan. Siap, terima kasih ini Bung Awan bisa menyapa pemirsa, termasuk juga mungkin rekan-rekan sahabat Ansor yang menyaksikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bung Awan. Kalau Bung Awan ini tinggal di mana ya? Kalau saya tetanggaan, tetangga kelurahan, Purwokerto Selatan, Karangpucuk. Oh, Karangpucuk. Nek Bung Yayat ini Karangleser. Biasa di Purwokerto Selatan katanya lagi banyak tren tokoh-tokoh Banyumas dari Purwokerto Selatan. Sering kita beri perempatan. Oke, pemirsa ini kita akan gayeng ini, kita akan mengulas KNPI. Juga ada pemirsa di channel YouTube ini. Kita sapa juga buat para pemirsa di channel YouTube Satelit TV yang tadi nonton itu udah ngabari dari Tegal ini mau nonton. Tadi sudah luar biasa. Terus teman-teman di luar Banyumas tadi sudah japri ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti bisa mengirimkan tanggapan, komentar, pertanyaan melalui nomor WA yang tertera di layar kaca di bawah ini maupun melalui kolom chat. Nah, silahkan nanti kita akan menyimak bagaimana sih peran KNPI dan pengen mendengar ini sayup-sayup KNPI ini jarang banget dengar ini. Ada apa dan kenapa ini KNPI itu mungkin pengen tahu KNPI itu apa gitu. Saya tanya ke Bung Yayat dulu ini. Monggo Bung Yayat ceritakan. Terima kasih Bung Hanan kesempatannya. Pemirsa Satelit TV. Ini juga saya ucapkan terima kasih juga sudah mengundang saya ini selaku sekretaris yang sebenarnya ya sudah lama sekali gitu kan karena waktu itu musda yang terakhir di Banyumas itu di tahun 2020. 2020 ya. Nah, kebetulan itu memang ketua terpilih itu Bung Gigi. Nah, kemudian menunjuk saya sebagai sekretaris dan cerita sedikit ini posisi itu kita sebenarnya sudah ada pertemuan, sudah sejak terpilihnya Bung Gigi itu kita bentuk formatur, kemudian kita sudah menyusunnya, kemudian kita sudah mengirim ke provinsi, dan provinsi sebenarnya sudah ACC gitu. Nah, memang untuk
bisa dikatakan pelantikannya itu kita terhalang pada saat itu tepat sekali di COVID. COVID ya, era COVID ya, pembatasan. Kemudian Bung Gigi menyampaikan ke kami yang sebagai ditunjuk sebagai pengurus itu untuk bersabar, kita nanti pelantikan setelah situasi aman dan memang sudah diizinkan gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata bertahun-tahun kemudian sampai pada masa akhir kita selesai gitu. Jadi memang kalau ditanya apa kabar KNPI, ya saya bingung jawabnya ini. Kalau baik-baik saja memang kami di kepengurusan baik-baik saja, tapi kalau untuk secara eksternal kita mungkin kurang berperan karena kita baru bisa menjalankan kegiatan 2 kali saja waktu itu. Jadi, apa aja ya 2 kali itu ya? Waktu itu kita bansos karena COVID itu, lockdown itu kan berakibat sektor ekonomi juga ya di masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat disediakan sembako pada saat itu. Kemudian pada saat Idul Adha kita juga sudah bisa menyumbang 1 ekor sapi pada saat itu. Nah, setelah itu memang karena situasinya kita belum bisa pelantikan gitu, dan akhirnya kita sibuk di masing-masing ya rumah kita masing-masing. Jadi akhirnya eksistensinya ini nggak kelihatan sebetulnya ya bahasa lainnya ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya saja masih bingung. Nah, sebetulnya anggota KNP siapa? OKP seperti ini nih, beliau ada bersama para anggotanya. Betul, jadi OKP yang ada di Banyumas itu kan memang dinaungi sama KNPI sebagai payung organisasi. Sebagai payung organisasi, kita memang dari OKP ini pastinya diminta untuk mengirim kandidat-kandidat terbaik mereka untuk kita sama-sama bergerak untuk satu nama yaitu KNPI Banyumas gitu. Memang ya itu kembali lagi, mungkin alam berkata lain gitu. Jadi kalau Bung Gigi sama saya sudah maksimal ya, udah maksimal untuk benar-benar menjalankan KNPI ini. Cuman memang karena kembali lagi prosesi alam ini memang akhirnya COVID. Jadi oke. Kita pengen tahu lebih banyak nih pemirsa soal KNPI. Eman ini ada payung organisasi, ternyata eksistensinya kemarin kurang nampak, dan kita ingin lihat nih kira-kira kita tidak bicara masa lalu terlalu banyak ya. Kita ada undang rekan sahabat dari Ansor, dari Pemuda Muhammadiyah, kita yang lihat apa urgensinya dan apa harapan ke depan. Pemirsa, tak terasa ini 1 segmen sudah berakhir, kita akan lanjut lagi di sesi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV, Inyong Epo. Pemirsa, kita lanjutkan kembali nih. Apa kabar KNPI Banyumas? Nah, tadi sudah kita dengar nih Bung Yayat, dan kita pengen dengar tanggapan dari Bung Subhan sama Bung Awan. Tadi soal KNPI ini eman-eman banget lah menurutku ya. Sebagai payung organisasi pemudaan ternyata kurang eksis nih. Menurut Bung Subhan dulu, nanti tambah dari Bung Awan. Apa komentarnya nih kemarin dan apa harapan ke depan? Ya, harapan kayak sudah mau selesai gitu. Ya begini ya. Harapan apa tidak? Jadi teman-teman OKP kemarin sudah kita berapa kali bertemu Mas Hanan. Jadi difasilitasi Dinpora, kita sebetulnya agak bukan sih, KNPI menurut kita bukan induk ya. Jadi itu seperti payung, seperti hub lah, seperti saluran yang nanti menaungi semua unsur gitu. Jadi saya sama Mas Awan itu ya selamanya akan, kalau nggak ada hub di KNPI selamanya nggak ketemu nih. Karena sibuk dengan organisasi masing-masing. Ya, dan nggak mungkin akan dicampur ini. Gitu. Jadi itu berbeda gitu. Itu seperti primordial Mas. Oke gitu. Meskipun kalau dicampur ya bisa lah. Nah itu secara formal memang tidak adanya KNPI di Banyumas atau minimnya eksistensi KNPI di Banyumas, kita nggak ada perjumpaan. Nah itu perjumpaan itu yang penting menurut saya Mas Hanan. Ini tadi ya penghubung tadi. Terus kita kalau di KNPI kan
kita sama-sama jasnya nih, Iya, Mas iya, Hayat. gitu. Ada alasan kita untuk ada proyek apa ini? Ya. Nah itu mungkin yang penting itu Mas Alan. Jadi selama Satu 3 tahun tujuan. 2020 saya waktu itu juga formatur. Kita juga menanti-nanti sebenarnya Pengurus kita juga dapat, ya Mas? Oh Pengurus pengurus juga ya? Ya sebenarnya kami itu pengurus semua. Gitu. Cuman saya ditunjuk sebagai ceritanya akhirnya Mas, saya gini. Mas Awan waktu itu kalah. Oh berarti beliau ini calon yang kalah. Iya, calon kalah. Bersyukurlah saya tidak jadi. Nah begitu Mas Ana. Siap, oke, Nah, oke. kita sebetulnya mengharap lah ada eksistensi KNPI ke depan karena ini sudah lewat masa periodisasinya. habis Dan lebih kita dari berharap 2 tahun. gini karena kalau dari oke, sisi oke. demografis kan Iya. gen milenial ya Iya. sama Gen Z ini kan Iya, sudah banyak. dominasi mungkin Iya. hampir Iya. 40-an% sih Iya, Banyumas. Ini kalau nggak digarap secara serius, Memang. ya itu memang sekali. Iya, Gitu. iya. Ya tidak hanya sekedar jargon lah pemuda itu masa depan bangsa, tapi secara sosiologis, secara demografis ini harus digarap secara serius dan jangan sampai nanti jendela peluang di 2045 yang memang Iya, ini masa-masa produktif itu nggak optimal. Itu sayang sekali itu. Nah, KNPI salah satunya fungsinya itu Mas. harapkan bisa Iya, betul. betul. Iya. Oke, terima kasih. Bung Subhan ini sudah bisa saya tangkap ini urgensinya. Hmm. Bung Awan ini gimana? Ini juga beliau ini jenengan ini juga kemarin calon yang lihat situasi ini Calon yang kayaknya belum enak banget. Sudah lama itu jangan dibahas Ah, lagi. iya. Apa urgensinya apa ini? Apa perlu saya nyalon lagi? Boleh silakan. Oke, oke, Bung Anan. Terima kasih. Jadi kalau saya sih lebih kepada wadah bersama ini KNPI kemudian bisa menjadi fasilitator sebenarnya. Kami di katakanlah keluarga besar Nahdliyin kan ada banyak organisasi sayap ya, Iya. masuk Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, PPN, UPMI dan lain sebagainya. Yang hari ini ketika bicara tentang kontribusi ya, Iya. kontribusi pemuda terhadap upaya pembangunan atau mengisi kemerdekaan, khususnya ikut serta membangun Banyumas. Ini kan juga perlu adanya satu ikatan emosional yang sama. Tidak hanya bicara tentang primordialisme, ya kan, Organisasi. tentang organisasinya masing-masing gitu. Saya dengan afiliasi saya atau akidah saya bahkan gitu kan, atau beliau ya kan, Mas Subhan dengan. Tapi bahwa ketika bicara pemuda hari ini adalah Indonesia masa depan gitu kan. betul. Jadi udahlah kita hilangkan tentang ego masing-masing. Saya kira KNPI ini bisa menjadi wadah bersama untuk bisa bersama-sama menyamakan visi misi. Tapi urgensinya kalau menurut saya sangat penting untuk pembangunan Banyumas khususnya. Bahwa ketika kita lihat selama kurun waktu 4 tahun ini mungkin ya, ketika ini para pemuda-pemuda kita tidak kelihatan eksistensinya gitu kan. Tapi meskipun dalam wadah KNPI tidak eksis, kita di masing-masing kan juga tetap masih punya kontribusi dan eksis gitu. Cuman bicara ini tadi KNPI di Banyumas, saya kira tinggal bagaimana kita sebagai anak-anak muda, kemarin itu masa kelam lah, kita memandang iya kan, Iya wes, oke. kadang-kadang kita memandang Untuk pembangunan pemuda ke depan. Ini Tersugut nih momentum saya ini. iya momentumnya. Udah, kalau prinsip kami bagaimana pemuda itu anfanguhum linnas itu kan, khairunas anfanguhum linnas, mempunyai kemanfaatan untuk kemaslahatan lebih banyak gitu kan. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam konteks KNPI hari ini kan ada momentum untuk bersama-sama menyentuhkan visi misi tanpa ada tanda kutip kepentingan apapun, Betul. ya kan. Saya kira ini momentumnya dan ini waktunya lah kita berbenah. Nah, yang kemudian perlu saya sampaikan bahwa ada satu prinsip makalah yang menurut kami itu bisa menjadi pedomannya. Kulul fata mayakulu kanabihi. Tapi walakinal fata mayakulu ha'anada. Jadi tidaklah seorang pemuda yang mengatakan ini senior saya gitu kan. Ini
bapak saya, ini om saya, atau itu dulu yang membantu saya. Tapi seorang pemuda itu yang mengatakan inilah saya, gitu. Dengan segala kemampuan kita, gitu. Tanpa harus nyun sewu, nggak harus jualan ini senior saya ini, Don kamu harus tunduk pada senior gitu kan. Tapi momentum kita ya ini hari ini pemuda. Oke, siap, setuju. Momentumnya pemuda. Betul. Gimana nih KNPI tadi didorong urgensinya penting. Justru saya setuju dengan Bung Awan ini. Jadi memang kalau momen saya sudah selesai, gitu. Saya sudah bukan pemuda lagi kan. Ya sudah masuk ke Udah bukan ketuaan sekarang ya. Udah jadi ketua. Iya, udah ketuaan gitu. Jadi kan ini memang momentum saya memang minta dari OKP dan ya tadi mohon maaf senior saya juga saya menghendaki untuk segera musda gitu. Segera musda ya. Segera musda karena memang masanya saya sudah selesai gitu dan ini kan sangat setuju sekali bahwasanya potensi di Banyumas ini kan pemudanya sangat banyak dan saya lihat juga kreatif. Mereka cuma butuh wadah yang benar-benar aktif gitu. Saya cuma pesan aja ya silakan pemuda-pemuda Banyumas ini ada wadah yang benar-benar sudah legal formal gitu kan dan memang didukung sama pemerintahan. Silakan untuk bisa join. Yang jelas kalau sudah masuk ke KNPI harus bisa fokus ke KNPI-nya gitu ya Mas Awan masukan gitu. Dan gabung ke KNPI kan juga di OKP kan ya. Jadi karena keanggotaan KNPI adalah keanggotaan di OKP. Dan saya lihat sekarang ini memang anak muda Banyumas atau Purwokerto kan banyak banget ya. Kita ngelihat coffee shop di trotoar kan banyak banget. Mungkin berapa sih anggota terus pertambahan dan dinamikanya gimana? Saya pengen tahu dulu ke OKP Pemuda Muhammadiyah, ke Ansor. Minat anak muda sekarang masih? Ya, kalau untuk minat berorganisasi, berhimpun ya, itu sangat besar. Ya. Jadi memang sekarang trennya anak-anak muda khususnya di Banyumas ya, ini kan kalau kita bicara parameter Banyumas Raya itu tetap Banyumas jadi inilah ya, jadi percontohan gitu. Dan dalam konteks KNPI juga sama. Justru ini agak ironis kalau Banyumas di daerah sekitar itu KNPI-nya hidup, betul, berkembang. Di Banyumas sendiri malah ini ironis ya. Ironis ya. Ironis gitu. Nah, boleh. Dan ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati saya kira untuk bagaimana pembangunan kepemudaan itu beriringan dengan tumbuhnya potensi ekonomi, sosial, politik di Banyumas gitu. Nah ini harus diwadahi dan memang yang bisa menjangkau KNPI tentu nggak bisa langsung ya karena KNPI kan hanya wadah ya. Tapi memang dengan memberdayakan OKP yang ada di bawahnya, tentu dengan arahan dari wadah sebagai hub bersama itu kan perjumpaan-perjumpaan dan ini nanti yang langsung dengan pemerintah kabupaten. Nah ini saya kira selaras dengan strategisnya di situ. Dan ini kalau namanya hub gitu ya, itu kan semua unsur bisa masuk, bisa garuk sana, garuk sini. Oke. Ini gayang ini, biasa ini. Jadi betul kita butuh KNPI yang eksis, yang bisa menjadi penghubung, menjadi jembatan OKP agar dari pembangunan SDM kepemudaan ini bisa kompak, bisa gayeng dan sesuai visi misi Bupati Banyumas. Sangat ironis kalau ternyata dukungan dari OKP ingin agar KNPI berdaya dan bergeliat tidak tersampaikan. Itu inti pembicaraan kita malam ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Apa kabar KNPI Banyumas? Ini terima kasih yang sudah menyaksikan di rumah. Tadi ada yang ngabari lagi gosok, ikut nyetel acara di WA. Matur nuwun ini sudah. Hati-hati yang gosok, sambil dilihat. Terus tadi lewat YouTube juga teman-teman saya yang jauh ini nggak bisa nonton Satelit TV bisa nyetel di YouTube. Ada yang di Panda kirim salam ini buat Mas Subhan. Bung Awan dari tadi
Yang di Pandak ke Bung Aman, yang di Pemalang ini katanya. Oke. Tadi lihat Fansnya luar biasa. Tesnya jauh ya. Bung Ini Johan kabupaten. katanya sering lihat di website KPU. Ya itu, terima kasih ini buat pemirsa Satelit TV, dan kita ingin lanjutkan lagi. Saya tadi kepantek ini soal pembicaraannya dari Bung Aman. Apa ini? Aduh. Pasangannya saya nanti. Tadi itu kita apa ya yang istilah apa sih, ada kalau ini kan anak-anak muda harus bisa dengan pemikiran sendiri, karsa sendiri. Oh iya. Barangkali ada makna tersirat di situ itu. Ya, pemuda, Campur tangan dari pemuda menurut saya Orang-orang lagi, senior. pemuda orang yang punya prinsip bahwa prinsipnya itu tidak tergadaikan oleh siapapun atau dia tidak bersandar atas inisiasi siapapun, tapi atas kita sendiri gitu. Ya seringkali kan banyak dari kita ya, menurut saya ini bicara, mungkin ini menjadi permasalahan di masing-masing organisasi tentang post power syndrome. Saya sering merasakan ini ya. Cerita pengalaman. Cerita pengalaman jujur dari hati. Nggak di ansor saja ya, tapi di beberapa organisasi yang kaitannya dengan organisasi pengkaderan atau organisasi pemuda, itu memang seringkali pasca struktural ya, kehilangan momentum, rasanya kayak post power syndrome. Saya nangkep ini sebetulnya Intervensi nih. dari Ya, senior lah gitu gitu istilahnya ya. ya. Senioritas. Terlalu dalam, bahwa saya tegaskan momentum memimpin itu kan ada fasenya, Iya. masanya itu kan. Iya. Setiap masa ada Ada orangnya, orangnya. setiap orang ada masanya. Masanya. Tapi bahwa kapasitas kita seorang kader hormat terhadap orang tua, hormat takdir terhadap orang tua ya, tapi Iya, tidak selalu. harus mengiyakan, mengikuti, apalagi sampai melaksanakan seluruh perintahnya itu kan. Kayaknya Itu konteksnya bisa ditarik ke Iya. KNPI hari ini barangkali. Iya. Soal Iya. kesibukan teman-teman Betul. OKP hari ini. Iya. Momentumnya ya momentum pemuda. Pemuda kan kalau Umurnya di berapa? undang-undang itu umur pemuda kan 16 sampai 30. Ya. Undang-undang nomor 40 tahun 2009. Ya. 9. Itu saya agak hafal. Misi dulu ya. Betul. Cuman memang itu kan ada ADART-nya dari KNPI juga, Iya. gitu. Bahwasanya memang kalau KNPI itu punya ADART di usia 40. Oh, sampai 40. Sampai ya, 40. di ADRT-nya. Iya, ADART-nya. Lah makanya kalau saya sekarang ini baik ada ART maupun undang-undang sudah tidak masuk. Oh, Makanya saya dewasa. benar-benar meminta dari OKP ini untuk ayo kita musda sudah lewat nih masa saya gitu kan, dan alhamdulillah kemarin sudah diinisiasi sama OKP Muhammadiyah sama NU, kita sama-sama berangkat ke Semarang, kita ketemu dengan pengurus di sana di provinsi dan sudah memutuskan untuk caretaker kembali Sudah ada karena ini sudah caretaker lewat ya. kita kan sudah lewat periodenya sampai 2 periode, jadi harus caretaker kembali gitu. Ya insya Allah Ta'ala lah kalau tidak ada halangan dan alam berkata musda gitu. Jadi prediksi ya di 2026 awal-awal sudah kita ada musda. Jadi saat ini sedang menggeliat dan anget ya. Ya. Masuk Nah, malam itu. hari ini. Ya, betul. Kemarin Konteksnya juga. itu. Oh iya. Ya tadi Iya. nyinggung Iya. Mas Awan ini menarik ini soal senior. Kalau saya ikut kalau ada usul fikih ya, Ya. ya soal senioritas dan junioritas gitu ya. Kalau kita sih sepanjang mempertahankan yang baik-baik gitu ya, kemudian Kaidahnya bagus ya. ya. Kemudian kalau ada yang perlu diperbarui kita perbarui. Jadi senioritas menurut saya masih penting lah Mas Ya, Awan. penting ya. Dengan cara kita menghormati, Ya, kemudian betul. warisan-warisan Sepakat. dari senior yang baik ya kita teruskan. Iya, iya. Ya porsinya. Ya, terus Porsinya kemudian ya. kalau memang perlu ada kontekstualisasi zaman dan perubahan-perubahan yang perlu ya kita harus berubah. Nggak mungkin kita sama dengan eranya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sudah ada Dan kita perubahan. jangan terlalu menganggap bahwa generasi yang lampau itu paling selalu. baik, enggak. Iya, Dan kita karena pun merasa harus tantangannya- belajar. Betul. tantangannya berbeda. Berubah. Gitu. Ini mohon maaf nih, kita potong ini. Ini seakan-akan saya tertukar ini.
Ini prinsip saya diambil ini kaitannya al-muhafadzatu ala kalimati sholihin. Kalau begitu saya akhirnya harus fasabiqul khair. Oke, terima kasih. Ini rame ini. Iya. Dan saya pengen tanya nih, jalan ke Musda sudah dilakukan tadi, ada caretaker. Ya, makanya itu kelihatan dari OKP yang 2 ini kan memang suaranya paling banyak kan, 5 ini kan, makanya KNPI itu harus menjembatani, menengahi gitu. Nah kebetulan yang masih bisa dihubungi itu saya, jadi mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau saya hayo sama kemarin Pak Lili dari Kabid Kepemudaan itu kan juga menghendaki, ayo Mas, itu mumpung saya masih di Kabid ini segala fasilitas saya penuhi gitu, makanya kemarin kita ke Semarang, alhamdulillah sudah Semarang sudah menerima memang kenyataan di Banyumas ini bisa dikatakan kalau bicara paling etis itu vakum apa ya? Iya, gitu kan. iya, vakum lah. Vakumnya itu 2 periode Tapi gitu kan. Akhirnya Walaupun awalnya kita memang saya sama Bung Gigi itu memang sudah semangat, sudah menjalankan, tapi memang sudah berapa tahun, berarti sudah 6 tahun ini kan gitu. Dan akhirnya saya sendiri terbentur dengan aturan ya, karena organ undang sama DRT saya sudah tidak bisa, makanya saya minta dengan sangat OKP hayo kita sudah harus Musda gitu. Sudah lewat masa saya benar-benar gitu. Gitu. Jadi karena tadi juga Bu Hanan sampaikan pemuda-pemuda di Banyumas ini kan sangat banyak. Iya, dan atau generasi Z, kan kita sudah sebenarnya jenjangnya sudah terlalu jauh nih. Saya ngomong sama generasi Z juga kayak aneh gitu, nggak nyambung gitu. Iya, bahasa juga kayak bahasanya dari planet mana. Entah saya yang terlalu gimana. Rentang umurnya Rentang umurnya terlalu jauh, iya gitu. Oke, ya, ini menarik ini. Dan barangkali ketika proses Musda sudah lagi di on proses ya, sudah muncul mulai ada aktivitas mungkin menjaring atau bisik-bisik calon Nah, ketua. ini uniknya KNPI di sini. Kalau sudah ada isu ataupun kabar burung bahwa ada Musda, itu kayak semua senior-senior tuh kayak turun gunung. Yang tadi disampaikan sebetulnya. Jadi dijawab ini. Jadi kita masih persiapan. Konkret banget. Ya, kita nyuruh saya senior-senior gitu. Jadi kita masih persiapan untuk proses Musda ini, cuman saya kok dapat kabar dari sebelah ini kok ini sudah ada bergerak ya, itu bagus. Itu bagus. Cuman hemat saya ini kalau toh memang mau bergerak ya monggo, itu haknya masing-masing semua, cuman kita menunggu memang kalau sudah dibuka, sudah memang saatnya ada pendaftaran, itu nanti ada saatnya mengutarakan visi dan misi segala macam, itu monggo kita fasilitasi semua gitu. Karena saya sendiri pun ada pramusda juga nanti. Ada, betul. Jadi ada pramusda, nanti baru pemilihan panitia untuk musdanya, kemudian baru penetapan nanti peserta, penetapan peserta segala macam, itu masih panjang memang. Gitu. Ini hari ini dianggap semua peserta udah. Betul. Dan belum ada penetapan. Belum ada penetapan. Gitu. Oke, siap. Nah, kita tahan dulu nih. Pemirsa, ini tadi kita nggak terasa nih gayung ya. Meski kondisinya disebutkan vakum, tapi sekarang sudah mulai menggeliat. Rupanya dilihat ini pergerakannya. Tadi mungkin sudah mulai muncul bisik-bisik, terus pergerakan, luar biasa ini. Kayaknya strategi sih jadi ketua. Oke pemirsa, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyo Ngempol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Apa kabar KNPI Banyumas? Saya pengen tahu nih, saya mewakili publik juga nih. Saya juga kurang deket nih dengan KNPI, jarang dengar berita KNPI juga. Baru kali-kali inilah KNPI mulai banyak diperbincangkan. Mungkin bisa diceritakan nih, success story-nya ada nggak sih tokoh-tokoh yang muncul di politisi, mungkin pejabat publik, yang berangkatnya ini ya dari aktivitas organisasi kepemudaan. Sehingga mungkin pemirsa di rumah, oh iya ya ternyata KNPI itu punya tokoh hebat, strategis. Coba, mungkin yang jawab siapa nih? Seniornya Mas Yaya. Mas yang SAS KNPI. Oh iya, Mas Bay. Misalnya Bay ya. Sebenarnya KNPI ini sudah banyak ini ya, menjadikan orang bisa dikatakan jadi canda di mukanya organisasi gitu, sebenarnya gitu. Cuman kalau bicara success story-nya untuk di Kabupaten Banyumas, untuk yang sekarang ini memang belum. Gitu. Dari posisinya memang masih tarafan ya kabupaten lah ya kayak gitu. Jadi belum ada yang sampai ke nasional untuk
untuk saat ini gitu. Jadi mungkin kalau dibilang success story-nya ya untuk kalangan Banyumas ya ada. Mungkin nanti bisa ditampil sama Iya, Mas coba, Subhan ini. denger Mas nih. Subhan tahu sebenarnya orangnya siapa. Mungkin dari Bung Subhan Bung Awan, success story bisa dari sosok KNPI. Kalau mungkin dari organisasi masing-masing kan banyak ya. Karena Banyak. manfaat organisasi kan melatih leadership kepemimpinan ya. Coba Bung Subhan mungkin. Ya, ini kita merujuk sejarah sebetulnya ya. Kalau KNPI secara sejarah kita pada zaman Orde Baru ini kan memang istilahnya yang dibentuk diinisiasi oleh pemuda, disponsor oleh negara gitu untuk melakukan apa istilahnya pengenalan aspirasi untuk pemuda. Makanya dibentuk KNPI sama seperti mungkin mirip-mirip seperti Korpri dan sebagainya gitu. Ini awal-awal Orde Baru. Nah, kalau merujuk sejarah tentu kalau Orde Baru itu KNPI itu luar biasa karena pintu istilahnya untuk jadi Menpora zaman segitu itu KNPI. ya pasti KNPI gitu. Karena ini sudah melalui seleksi dari OKP kemudian seleksi lagi di KNPI ini kan apa istilahnya tadi kawasan dari muka proses pengkaderan pemuda, kemudian yang paling penting justru tadi soal ini kan sebetulnya pengolahan kemajemukan. Artinya yang jadi leader di KNPI itu pasti leader di OKP masing-masing. Kemudian bisa memimpin OKP yang lain. Jadi memang ini kalau memang KNPI ini berjalan gitu ya, itu nggak bingung lah untuk memilih masa depan memimpin di Indonesia. Apalagi memimpin kepemimpinan di situ. Betul. Itu. Bung Awan gimana nambahkan? Tentang success story Iya, itu. success story. Kalau saya jujur orang yang awam gitu. Kalau bicara success story senior kita khususnya tokoh-tokoh muda Banyumas kan sebenarnya banyak juga yang hari ini menempati pos-pos jabatan strategis lah. Contoh atau mungkin di OPD waktu itu juga banyak dari orang-orang KNPI yang termasuk yang kita kenal dulu tokoh pemuda zaman saya masih mahasiswa itu kan ada Pak Sigi, ada terus kemudian siapa lagi Mas? Ya yang saya tahu itulah. Tapi nah yang kemudian hari ini menjadi PR ya tadi saya sepakat kita success story yang menasional itu yang memang lahir dan pernah menempati pimpinan atau leader di KNPI khususnya ya karena tema kita hari ini bicara KNPI. Sejauh mana output dari peran KNPI ini dalam membentuk karakter kepemimpinan seorang ketuanya atau pengurus-pengurusnya gitu kan. Terlepas di organisasi kita masing-masing juga ada kawasan di muka itu kan, penempaan kader, pembentukan karakter gitu kan. Jadi masih relevan ya. Masih untuk pembinaan generasi muda ke depan. Kehadiran KNPI ini pemirsa sangat dibutuhkan. Betul. Tinggal nanti ditata alur. Nah, kita akan lihat ini pertanyaan atau tanggapan ini dari pemirsa yang di rumah. Kami ucapkan terima kasih nih para pemirsa. Dari Wangon ini ada penonton kita di Wangon. Terima kasih Pak Imam. Janjane KNPI masih ada Pak enggak? Kayaknya enggak ada eksistensinya, kalah sama kalau sama. Oh ini KNPI masih ada ini. Pak Teguh di Sumpio, terima kasih. KNPI apa masih relate sama Gen Z? Berubah dong biar gak musnah. Ini tanggapan bersama lah. Ya itu kemarin kembali tadi saya kan sudah sampaikan itu. Sebentar ada lagi nih, seseorang di Aji Barang, KNPI dan beberapa organisasi lama. Ramenya kalau lagi pergantian pengurus, setelah itu sepi kayak kuburan. Mewakili ini yang relevan tiap tahun. Ya, gimana nih jawab? Jawab yang mana dulu nih? Jadi memang tadi di awal sudah saya sampaikan, memang KNPI ini wadah yang seksi kalau menurut saya pada saat itu. Cuman memang kepengurusan saya pada saat itu yang tahun 2020 itu sama Bung Gigi waktu itu ketuanya itu memang itu terbentur dengan keadaan. Jadi posisinya itu jadi kita untuk eksistensinya memang tidak bisa pada saat itu karena memang Covid kita lockdown tidak ada kegiatan. Nah kemudian kita beraktivitas di masing-masing gitu seperti Bung Gigi ini kan ke mana?
pengacara ya, jadi advokat. advokat ya, jadi gitu. Nah, kalau memang tadi disampaikan juga ada yang bertanya ramenya kalau ada mustajab, ya ini tadi saya sampaikan juga gitu. Ini lagi rame. Memang sebenarnya KNPI ini kan ada pintu khusus lah untuk ke beliau Bapak Bupati, kemudian dengan pemerintah segala macam, karena kita memang dinaungi di pemerintahan gitu. Nah, itu memang kalau ya saya juga sampaikan kepada teman-teman OKP juga, nantinya kita harapkan untuk calon-calon ketua ini kalau sudah masuk ke KNPI ya fokus ke KNPI, tidak kembali ke OKP-nya masing-masing gitu. Kalau kembali ke OKP-nya masing-masing ya akan hilang kembali gitu. Karena kan tujuan KNPI ini kan memang menggabungkan visi misi, kemudian pemikiran-pemikiran yang bagus gitu kan. Jadi kedepannya kita harapkan kalau memang ada pengurusan yang baru, ketuanya itu benar-benar yang objektif, yang benar-benar bisa mengayomi semuanya dan fokusnya ke KNPI gitu. Jadi lebih enak. Nah, ini juga tadi ada yang menanyakan masih relate nggak dengan generasi Z. Nah, justru itu kami harapkan nanti ketuanya itu yang benar-benar muda, yang benar-benar punya motivasi yang baik, inovasinya juga sudah banyak, bisa ke depan. Jadi tadi kita sampaikan generasi saya kan sudah generasi milenial ya, generasi milenial ke generasi Z itu kan udah timpang kayak gitu. Nah, kalau masih dimasukkan ke sekarang memang pasti menolak kayak gitu. Jadi saya mengharapkan kembali, ya saya tegaskan kembali, ayo kita musda, kita benahi bersama. Ini sudah saatnya untuk teman-teman pemuda di Banyumas untuk berjuang, untuk berkreasi, untuk membuktikan diri bahwasanya panjenengan semuanya itu punya potensi untuk maju gitu. Ajakannya luar biasa. Jangan lupa pilih saya. Agak. Sudah lewat. Enggak ya. Bung Surhan, Bung Awan tadi. Sekilas soal tanggapan tadi. Ya, tanggapan mungkin tadi menarik sebetulnya soal relate nggak dengan sebetulnya hari ini yang orang cenderung mungkin tidak suka disekat-sekat. Tidak suka tadi primordialisme gitu. Jadi menurut saya ini jadi tantangan KNPI ke depan. Ya mungkin dalam bahasa ya KNPI reborn gitu lah ya. Ada potensi yang bisa dikembangkan. Memang kalau KNPI ini ya istilahnya ini old school lah gitu lah ya. Ini sama Orde Baru gitu. Anggotanya juga OKP yang ya mainstream gitu. Mainstream. Mungkin minim inovasi, banyak konflik gitu. Citranya kan begitu, selalu begitu. Sebenarnya manajemen itu manajemen konflik, cuma jadi konflik beneran. Ya ini kita menyaksikan di DPP mungkin juga kan tahu semua lah soal, dan ini ya citranya selalu banyak konflik gitu. Nah ini mungkin jadi tantangan pengurus baru sebetulnya. Tantangan kami juga para OKP bisa membentuk kepengurusan baru dengan visi yang baru, menyesuaikan dengan generasi milenial gitu. Oke. Siap, Mah. Ini Bung Awan belum dapat jatah bicara, kita udah habis jeda. Nanti tanggapan setelah jeda pariwara. Pemirsa, ini makin seru dan tak terasa ini kita hampir menuju segmen terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama Satelit TV Inyong Epong. Pemirsa, tak terasa ini hampir 60 menit kita bersama membahas apa kabar KNPI Banyumas. Tadi sudah banyak diulas, kondisinya disebut vakum dan ini tetap dibutuhkan ini sebagai hub atau penghubung atau payung antar OKP, organisasi kemudaan di Banyumas. Dan kita di sesi akhir nanti sebelum mendengar closing statement, saya ingin meminta tanggapan dari Bung Awan. Tadi soal pertanyaan dari pemirsa ini ada 3 relevansi dengan generasi Z, terus ramenya kok hanya pada waktu mau musda saja, setelahnya harapannya juga ramai. Tanggapannya? Ya, kalau saya tertarik tanggapin yang tadi. Kenapa? Ya kita harus jujur ya. Setiap kali pasti udah mulai hangat, ini udah pasti semua ikut meramaikan turun gunung. Orang yang bahkan banyak orang yang kelihatan itu hanya 4 tahun sekali gitu kan. Ada juga ya. Spesialis gitu kan. Spesialis muda. Ya. Tapi saya ke ini relevansi itu tadi. Ya dari awal kita termasuk ketua-ketua pemuda kan ini bagian dari
hari ini duduk saja bagian dari relevansi KNPI saya kira itu kan. Bahwa komitmen yang muncul dari pemuda-pemuda Banyumas hari ini yang memang harus difasilitasi, harus diwadahi, harus diakomodir dalam satu wadah itu kan sangat relevan lah. Bahkan tantangan pemuda hari ini baik tantangan perekonomian, tantangan tentang perubahan iklim dan lain sebagainya ini saya kira juga perlu didiskusikan secara intens. Ya wadahnya ini saya kira termasuk dalam rangka kontribusi pemuda membangun Banyumas khususnya di wilayah kepemudaan itu juga saya harapkan ke depan KNPI mampu mewarnai gitu. Khususnya lagi organisasi-organisasi kemahasiswaan juga kan mereka juga bagian dari anggota gitu ya. Cipayung. Anggota Cipayung itu juga bagian dari anggota OKP yang kemudian setiap kali ada momentum musra juga mereka diikut sertakan menjadi peserta gitu. Saya kira relevansinya sampai kapanpun tetap masih khususnya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Antar organisasi pemudaan. Setuju ya Mas Subhan ya menjaga persatuan, kesatuan antar OKP, terus kemahasiswaan juga ikut masuk. Jadi yang terakhir karena di 2020 kita kurang lebih ada 31 OKP di Banyumas yang punya hak pilih. Ya. Makanya kita ini kan sudah menyongsong ya. Sudah kita tentu berharap ini nanti muncul kandidat yang terbaik ya bisa memimpin KNPI 3 tahun mendatang. Dan tentu sebagai pemuda Muhammadiyah kan punya slogan Fastabiqul Khairat ya. Kalau dari kader pemuda Muhammadiyah ada yang terbaik ya kita calonkan. Demikian juga dari Ansor, dari Kekaryaan, dari teman-teman siswa silahkan gitu. Karena ini miniatur Indonesia gitu ya. Kalau kita pilihan dengan kemajemukan seperti ini ya, ini niscaya ada ya, dan niscaya pasti ada ya namanya konflik yang terorganisir itu kan melalui pemilihan-pemilihan ini seperti ini ya. Tapi ini mendewasakan. Mendewasakan. Ya. Oke, siap pemirsa, ini menjadi sebuah keniscayaan. Ayo disambut ini buat OKP karena tadi 31 ya. Oke, ini cukup sudah banyak, terdaftar. sudah terdaftar. Nah, kita di akhir segmen ini para narasumber ya kita akan mendengar closing statement juga ajakan maupun harapan ini. Nah, kita akan mendengar dari Bung Awan ini, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas. Dipersilahkan. Jadi diskusi pada malam hari ini atau diskusi-diskusi ini saya anggap penting. Jangan kemudian pulang kita membawa kesimpulan saja, tapi kita pulang bawa komitmen. Komitmen untuk bersama-sama membangun daerah Banyumas, membangun ikut serta berkontribusi dalam upaya-upaya pembangunan khususnya Kabupaten Banyumas. Serta saya pribadi ataupun mewakili sahabat-sahabat Ansor, Bansor dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi peserta dalam Musda KNPI. Kami inginkan siapapun nanti yang memimpin atau siapapun yang akan menjadi ketua KNPI, jadikan ini momentum untuk berbenah. Mari kita bangun kembali komitmen pemuda Banyumas, jadikan ini menjadi wadah untuk saling berkolaborasi. Mungkin itu yang siap. Terima kasih Bung Rahmat Kurniawan, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas. Tadi kata kuncinya momentum untuk berbenah ya. Jadi betul dan bisa untuk berkolaborasi. Siap, terima kasih atas kehadirannya juga. Terima kasih nih sahabat Ansor yang sudah menyaksikan. Nah, selanjutnya bergeser ke Bung Subhan. Silakan. Ya, Mas Hanan dan pemirsa Satelit TV dimanapun berada, kita mungkin melalui diskusi ini membuka kotak Pandora sebetulnya. Ternyata masih ada KNPI dan masih banyak orang berharap terhadap KNPI gitu. Dan semua saya yakin dari seluruh AKP dengan komitmen bersama kemarin sudah berupaya untuk kita harus ada musda. Ya, saya memimpinnya harus ada musda dulu. Yang penting ada KNPI lagi, muncul lagi ya. Nah, ini menurut saya yang paling penting dan poin penting dari kegiatan ini adalah tidak hanya besok, tidak hanya wujud
ada ketua, tapi kita ada visi bersama. Dan ketua itu harus dituntun oleh visi bersama OKP di Banyumas untuk membesarkan KNPI, membesarkan pemuda di Banyumas. Saya kira itu poinnya di sini, Mas Anan. Oke, siap. Terima kasih Bung Subhan Purno Aji, Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Tadi kata kuncinya ini ada visi bersama ke depannya, tidak hanya sekedar terpilih ketua, tapi yang terpenting ke depan adalah kalau tadi disebutkan komitmen, ini adalah visi bersama. Oke, terima kasih Bung Subhan atas waktu dan sedianya untuk hadir malam ini. Selanjutnya terakhir ini kita akan mendengarkan closing statement dari Bung Rahmat Nur Hidayat atau Bung Yayat, Sekretaris KNPI Kabupaten Banyumas. Silahkan Bung Yayat. Ya, terima kasih Bung Hanan dan pemirsa Satelit TV. Pada dasarnya KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di dalam slogannya juga jelas bahwasanya pemuda-pemuda itu memang harus diwadahi untuk apa? Untuk kedepannya punya misi dan visi. Dan memang di KNPI Banyumas ini banyak dinamika yang terjadi, dan itu sebagai pendewasaan kita saja. Jadi kalau kedepannya kita memang satu visi satu misi seperti yang disampaikan oleh Bung Subhan dan Bung Awan, niscaya semua keinginan dari pemuda yang maupun OKP-OKP yang ada di Banyumas pasti bisa terwujud gitu. Satu pesan dari saya, apapun bendera Anda, apapun jas Anda, yang jelas kita pemuda. Salam pemuda. Mantap, salam pemuda. Oke pemirsa, terima kasih Bung Yayat. Nah, kita di akhir segmen. Kalau tadi kita judulnya apa kabar KNPI, ini kabarnya menjadi sebagai jalan ke depan untuk bisa bangkit. Setuju ya? Setuju. Setuju. Kita akan lihat ke depan. Progres musdanya ini masih on proses. Tadi suasananya hangat karena banyak disebutkan senior udah turun. Harapan ke depan tidak berhenti di ketua yang terpilih, tapi bisa running. Betul. Ya, Banyumas. Baik, narasumber kita pamit ini bareng-bareng. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa di rumah melalui Satelit TV maupun melalui channel YouTube Satelit TV. Kita akan jumpa di segmen berikutnya dengan judul maupun tema yang menarik. Nah, di studio saya Hanan Wiyoko, ada Bung Yayat, ada Bung Subhan dan Bung Awan. Kita pamit. Kita jumpa lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.